Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kita masih bisa dipertemukan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita selama satu minggu ini. Dia memberi kepada kita berkat-berkat-Nya. Dia memberi kepada kita kesehatan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia terhadap janji-Mu bahwa Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Dalam situasi apapun dalam hidup kami, Engkau tetap setia. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan sucikan supaya boleh fokus. Hati kami juga sucikan supaya fokus dalam ibadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah darah Yesus menyucikan kami semua. Termasuk Tuhan semua kami Tuhan yang melayani Tuhan. Dan juga semua jemaat Tuhan yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadilah ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita, ibadah online untuk minggu ini. Bagaimana kabar saudara yang ada di rumah dimanapun kita berada? Saya yakin dan percaya bahwa kita dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun juga. Kita akan memulai ibadah kita akan menyiapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita persiapkan hati kita mengangkat satu lagu pujian, Sungguh Indah. Terselami
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Masih semangat memuji Tuhan saudaraku? Saya yakin dan percaya kita masih semangat memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menari bagi Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau menari, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, talungkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Saya persilakan untuk duduk kembali untuk semua jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian bahwa Tuhan selalu menolong kita. Selalu berganti
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan terubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom saudara, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
henti-hentinya Tuhan, kami menaikkan segala ucapan, syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan kami yang begitu baik, Tuhan kami yang begitu mengasihi kami, Tuhan kami yang begitu memperhatikan kami, Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti saat ini Tuhan, saat kami beribadah kepada Tuhan, kami juga tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian. Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak kedagingan yang panah membawa peranan, tapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Engkau taruhkan ke dalam mulut dan bibirnya, sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, kita pantas bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih bisa sehat, kita masih diberikan umur yang panjang, masih dikasih Tuhan rezeki. Semuanya itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan temanya beban berat menjadi ringan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengajak kita, setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, untuk datang kepadanya, supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Kapan saatnya, waktunya kita untuk datang kepada Tuhan? Waktunya bebas saudara. Bisa pagi hari, bisa siang, bisa malam, bisa sore. Kapan saja kita mau datang kepada Tuhan, bisa. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak kita supaya kita datang kepada Tuhan pada waktu pagi untuk mempertajam pendengaran kita. Kita lihat Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan-perkataan kita bisa menjadi berkat atau memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Ia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Dia mempertajam pendengaran kita. Pagi hari dia mempertajam. Bagaimana seorang guru dengan murid? Apabila guru mengajar, murid mendengarkan. Kalau murid mendengarkan gurunya, pasti dia mengerti apa yang diajarkan gurunya. Kalau murid tidak mendengarkan, dia akan bingung. Apabila ujian,
bisa dia akan tidak lulus apabila dia tidak mengulang kembali. Begitu juga kita kepada Tuhan. Tuhan adalah guru kita. Kita adalah muridnya. Kita mau mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan akan mempertajam pendengaran kita pada waktu pagi. Dengan cara bagaimana Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita? Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana? Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat kita berdoa kepada Tuhan, ataupun lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan bisa juga saat kita menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kita kembali Matius 18. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa di antara kita di sini yang letih lesu dan berbeban berat? Tuhan mengajak supaya kita datang kepada Dia. Supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Letih lesu. Kenapa bisa kita menjadi letih lesu? Antara lain satu adalah karena pergumulan hidup kita yang tidak henti-hentinya. Selama kita hidup di muka bumi ini, pasti kita mempunyai pergumulan. Beban berat. Kenapa bisa kita berbeban berat? Itu bisa dikarenakan karena dosa dan kelemahan kita. Sehingga kita tidak bisa berdaya untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak berdaya untuk melayani Tuhan. Kita tidak berdaya untuk taat kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengajak kita supaya kita datang kepada Dia. Jangan kita biarkan diri kita sendiri menanggung beban yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Untuk itulah Tuhan menyuruh kita yang punya permasalahan, pergumulan yang berat, supaya datang kepada Dia. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk ini adalah suatu alat yang dibuat sepasang dengan bentuknya seperti ini. Itu akan ditaruhkan di pundak lembu atau di pundak kerbau bersama-sama, supaya lembu atau kerbau bisa mengerjakan pekerjaan mereka bersama-sama.
kalau dikerjakan pekerjaan dengan bersama-sama, dengan cepat selesai dan lebih ringan. Begitu juga apa artinya kuk bagi kita lewat firman Tuhan ini. Kuk ini bisa beban dan penundukan diri atau ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan menaruhkan kuk kepada kita. Dan Tuhan juga memakainya. Jadi Tuhan bersama-sama dengan kita sama-sama memakai kuk itu. Sehingga beban yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, kita bawakan kepada Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga beban kita menjadi ringan. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut, rendah hati. Apabila kita diajar oleh Tuhan atau diperingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, bisakah kita menerimanya dengan hati yang lapang? Bisakah kita taat kepada firman-Nya? Taat kepada Tuhan lewat firman-Nya? Kalau diri kita sendiri kita tidak mampu. Tapi kalau kita belajar kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengajar kita, membimbing kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan yang akan membimbing kita, menuntun kita. Dan kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, dan kita mau rendah hati menerima firman itu dengan baik, dan kita mau taat kepada firman-Nya, apa katanya Tuhan? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita menjadi tenang bersama-sama dengan Tuhan. Memang saudara-saudara, kita sebagai pengikut Tuhan tidak mudah. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita buka dulu firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata Yesus kepada murid-muridnya, itu juga termasuk juga murid Tuhan. Kalau kita pengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri apa, saudara? Tidak mempertahankan diri kita. Segala atribut-atribut kita. Kita sebagai apa kita?
di kantor beda kalau dalam Tuhan. Itu tidak penting atribut itu, gelar-gelar itu dalam Tuhan. Mau merendahkan hati. Kata Tuhan, rendah hati. Aku rendah hati. Menyangkal diri dan mengikut aku. Mengikut Tuhan apa? Mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya apa? Menderita. Baik kita sebagai manusia, baik kita sebagai pengikut Kristus. Biasanya kita sebagai pengikut Kristus itu dibenci orang, bisa dicuekin. Tetangga-tetangga kita gak mau bergaul dengan kita. Banyak hal lain lagi. Kita sebagai pengikut Kristus. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita mengikuti Tuhan, kita pasti bisa melewatinya semuanya. Kita pasti kuat menghadapinya. Di sini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, bagi kita yang mempunyai beban berat, Tuhan mengajak kita supaya kita datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, dan takut kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, supaya beban dalam kehidupan kita bisa tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bersama-sama dengan Tuhan, beban yang berat menjadi ringan. Jangan kita mau memikul beban itu sendiri, tapi marilah kita bawa kepada Tuhan dengan hati yang lapang, hati yang tertuju kepada Tuhan, dan hati yang penuh iman percaya kepada Tuhan, sehingga kita boleh melewati setiap pergumulan kita dengan pertolongan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebentar hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Tuhan sendirilah menerjemahkan isi hati-Mu lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan yang dialami oleh setiap jemaat-Mu atau setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkaulah yang menjamah mereka, Engkau juga yang melawat mereka. Tolonglah supaya boleh mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan hidup mereka, sehingga bersama-sama dengan Tuhan kami bisa lewati semua. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, Tuhan, Engkaulah yang membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudaraku, mari kita berdiri, kita angkat tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau pergi, Tuhan melindungi engkau. Dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan memberkati. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.